Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan saya ABE di ABE Channel. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi virtual mesin di komputer kalian. Tentunya ini adalah pembahasan selanjutnya setelah video virtual mesin. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, mungkin bisa menontonnya terlebih dahulu. Apa sih itu virtual mesin? Dan bagi yang sudah menontonnya, jangan lupa kalian melakukan like, share, and subscribe. Yang semoga ilmu yang kita bahas kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, baik dalam kehidupan profesional kalian ataupun dalam mata kuliah yang sudah kalian hadapi. Oke, tanpa basa-basi lagi, setelah kalian subscribe, nanti kita akan mulai virtual mesin, instalasi virtual mesin menggunakan virtual box. Oke, kita lanjutkan biar cepat pembahasannya. Oke, teman-teman semua, kita akan mulai melakukan instalasi virtual mesin menggunakan virtual box. Kalau teman-teman masih belum ada softwarenya, silakan kalian teman-teman itu mendownload di virtual box dari Oracle. Kalian bisa melakukan pencarian dulu di Google. Nah, kalian bisa pilih download di sini. Dan ini adalah jenis virtual box yang akan kita lakukan. Virtual box ini yang membuat adalah dari Oracle. Oke, teman-teman bisa lihat karena kita menggunakan Windows di sini. Jadi saya akan menggunakan Windows host. Kalau teman-teman menggunakan yang lainnya, sistem operasi lainnya disesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Oke, ini kita download virtual box-nya versi 6.1.26. Atau jika ada yang versi-versi lamanya, teman-teman juga bisa cari nanti versi-versi yang terdahulunya. Jadi kalau misalnya komputer teman-teman atau laptop teman-teman tidak support terhadap yang terbaru, teman-teman bisa mundur mencari dengan virtual mesin yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini kita akan mulai. Kalian klik aja ya. Ini tampilan awalnya dari virtual box-nya. Jadi nanti intinya kita lakukan instalasi ya next aja ya, gitu ya. Oke, kita next di sini. Ini kita abaikan saja. Ini lokasi dari penginstalannya. Kalau teman-teman punya drive yang berbeda atau mau menaruhnya di drive yang berbeda, itu silahkan saja. Karena saya menggunakan satu partisi, jadi ya saya next saja. Oke, ini juga register. Ini bisa kalian atur mau di checklist, mau di create menunya, atau create di desktop, atau create di quick launch bar. Nah, ini terserah kalian. Kita next saja. Oke, di sini nanti akan ada warning network interface, di mana network interface atau LAN card-nya sendiri itu adalah LAN card virtual. Jadi nanti akan ada yang namanya bridging gitu ya. Bridging itu jembatan. Jadi jembatan dari LAN card physical kalian, LAN card real kalian, itu nanti akan dilanjutkan ke LAN card-nya dari virtual box-nya ini. Oke, ini kita yes saja karena ini akan diinstal networking feature. Oke, kita next. Nah, ini adalah kita klik install. Proses ini teman-teman harusnya tidak berjalan lama, karena ya mungkin sekitar 1 atau 2 menit lah paling lama, tergantung dari laptop kalian. Jadi kalau ada tulisan dari Windows yang minta akses, itu kita yes saja, oke kan saja. Oke, ini always trust software from Oracle Corporation. Ini oke, kita install.
Karena kenapa? Karena nanti kita akan menginstal device-nya. Jadi seakan-akan nanti device ini yang akan terhubung, yang akan menghubungkan dengan mesin kita atau dengan laptop kita. Oke, ini kita waiting sampai dengan selesai, teman-teman semua. Oke, setelah selesai, ini kita finish ya. Klik finish. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya. Kita lihat tools-toolsnya. Di sini ada file. Ini ada preference, gitu ya. Ini ada import appliance, ada new cloud. Karena memang basically-nya sekarang sudah clouding gitu ya. Ada virtual media manager, ada host network manager, ada network operation manager, ada check update dan seterusnya. Ada mesin. Ini ada new, ada add. Ini yang kita akan sering gunakan nantinya. Ada new itu adalah kita akan membuat dengan nama virtual mesin atau mesin yang baru. Sedangkan add ini adalah ketika kita sudah mempunyai file yang berekstension virtual mesin atau VMS gitu ya. Nanti kita bisa import ke dalam sini. Jadi secara otomatis. Oke, karena kita akan mencobanya. Kita akan coba install menggunakan yang new saja dulu gitu ya. Yang add-nya nanti teman-teman bisa melakukan percobaannya sendiri. Ini kita klik new. Di sini misalnya saya akan membuat dengan Windows 11 misalnya. Karena saya sudah download ISO-nya Windows 11. Oke, di sini kita bisa lihat ini versi-versi Windows-nya gitu ya. Kalau Linux teman-teman bisa lihat di sini. Ini versi dari Linux-nya. Kalau tidak ada, biasanya kita other saja. Nah, ini versinya nanti teman-teman bisa lihat. 64 bit kah? Atau now ini berarti 32 bit ya, teman-teman ya. Ini ada DOS, ada KNX, dan seterusnya. Yang biasa kita pakai, biasanya adalah di Linux. Nanti teman-teman bisa lihat Linux-nya mau pakai apa, gitu ya. Ada pakai ya Ubuntu gitu, Red Hat, Debian. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri nanti. Oke, karena kita nanti menggunakan Windows basically-nya, maka kita akan menggunakan Windows. Karena saya nanti akan menggunakan Windows 11, di sini belum ada ya teman-teman ya. Karena saya pilih other saja, 64 bit. Atau teman-teman ini adalah tampilan untuk yang beginner-nya. Bagaimana dengan expert mode-nya? Oke, teman-teman bisa lihat di sini tampilan dari expert mode ini ternyata berbeda sekali dengan tampilan yang ada di beginner-nya tadi ya, di simple note-nya tadi. Oke, kita sama saja konsepnya. Di sini kita pakainya tadi Windows dengan itunya adalah other Windows 64 bit. Nah, ini adalah memori yang teman-teman sharing, yang teman-teman bagi. Memori ini adalah memori yang teman-teman miliki. Misalnya kalau teman-teman memiliki memorinya sekitar 8 GB, berarti tidak mungkin teman-teman baginya itu sampai dengan 8 GB gitu ya. Maka teman-teman harus mensiasatinya. Oh, ternyata Linux-nya yang saya pakai itu 64 bit, dia minimal itu berjalan di 2 GB. Maka di setupnya minimal adalah di 2 GB. Atau misalnya teman-teman mau pakai yang di 32 bit yang memang notabene mungkin hanya sekitar 1 GB-an, dia memorinya tetap bisa running, maka bisa juga mencoba di memori di 1 GB. Tapi biasanya secara otomatis itu defaultnya nanti bisa disesuaikan gitu ya teman-teman. Kalau pakai yang beginner tadi, nanti dia akan mendetek secara otomatis. Biasanya dia hanya 1/4-nya dari mesin yang teman-teman punya. Oke, di sini saya akan membuatnya 8 GB. Karena alhamdulillah saya punya memori yang RAM yang sangat besar, di atas 16 GB, makanya saya bagi menjadi 2. Oke, ini harddisknya, jadi harddisk virtualnya. Ini teman-teman bisa taruh, bisa lihat ya. Di sini ada yang tidak menggunakan harddisk virtual, ada yang create virtual harddisk, ada yang menggunakan harddisk yang sudah ada, gitu ya, virtual mesin yang sudah ada. Oke, kita ini create saja. Kita karena menggunakan
create virtual ya. Oke, ini teman-teman bisa taruh lokasinya. Ini terserah teman-teman lokasinya di mana. Kalau saya di sini defaultnya saja. Lalu di sini file size-nya ini ada 20 GB, ada ya teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan kapasitas hard disk-nya teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau memberikannya 2 tera pun kalau itu nggak jadi masalah kalau teman-teman punya hard disk lebih dari 2 tera. Tapi biasanya kalau saya untuk mencoba ini paling mentok di angka 40 GB biasanya. Itu kalau saya. Atau teman-teman bisa atur sendiri di sini. Ini bisa saya tulis saya mau pakainya di angka 40 GB. Oke. Di sini ada tulisannya VDI Virtual Box Disk Image, ada VHD Virtual Hard Disk, VMDK Virtual Machine Disk, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dari hard disk virtualnya, format hard disk virtualnya. Nah, lalu ada dynamical allocated, di mana nanti dynamical ini dia akan melakukan pembesaran secara otomatis. Jadi filenya nanti dari kecil dan dia akan sampai sesuai dengan total 40 GB-nya. Tapi kalau untuk yang fixed disk ini berarti sudah dibagi-bagi gitu ya, sudah langsung dibagi nih. Berarti langsung hard disk itu sudah terpotong sebanyak 40 GB. Tapi kalau kita menggunakan dynamically allocated. Dan ini teman-teman bisa coba sendiri apa sih VXD itu ya, apa sih VMDK, lalu hard disk parallel disk dan seterusnya gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa melakukan percobaannya. Cuman biasanya kita seringnya itu menggunakan VDI dan VXD. Ini antara dua ini. Yang selebihnya rata-rata kita menggunakannya di benar-benar di mesin server yang menggunakan virtual mesin. Oke, langkah selanjutnya kita next. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman sebelum kita running. Sebelum kita running, ini adalah mesinnya kita. Jadi kalau teman-teman punya hardware-nya, ini adalah hardware-nya kita. Hardware yang ada di virtual mesinnya. Ini nanti jenis sistem operasinya, lalu nanti base memorinya gitu ya, floppy disk, acceleration-nya, memorinya gitu ya, display-nya, storage-nya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau rubah? Kalau teman-teman mau rubah, ya berarti tinggal di setting saja. Klik setting. Nah, ini kita bisa rubah. Memorinya, oh ternyata video memorinya terlalu kecil, teman-teman bisa ganti. Oh, ternyata di sini storage-nya teman-teman mau tambah. Ini tinggal ditambah. Ada tambah optical drive, ada tambah hard disk selector-nya. Oke, ini kita nanti akan masukkan teman-teman. Sebelum ini kita nanti akan masukkan ya Windows ISO-nya. Jadi kita akan memasukkan ISO. Kita akan memasukkan choose file disk. Lalu kita cari software Windows 10. Oke, ini saya coba install di Windows 11. Oke, nanti kita jalani. Oke, ini tampilannya teman-teman semua, tampilannya. Jadi teman-teman bisa melakukan instalasi apapun ya. Kalau teman-teman mau menggunakan Linux pun caranya pun sama. Jadi nanti teman-teman harus mengimport gitu ya, import ISO-nya. Teman-teman harus install ISO-nya. Nah, ini adalah tampilan dari virtual mesin yang sudah berjalan. Jadi instalasi awal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau melihat detailnya lagi, nanti kalian bisa lihat ya. Ini kalian bisa matikan gitu, bisa pause gitu ya. Ini tools-tools yang ada di sini. Ini bisa perbesar, bisa take screenshot gitu ya, ada recording. Nah, ini teman-teman bisa atur semuanya, bisa eksplorasi. Lalu biasanya ada ini ada insert guest additional. Ini biasanya berisi tentang
device yang menghubungkan nanti gitu. Istilahnya apa ya, image driver lah, yang bisa menghubungkan antara lokal kalian dengan yang mesinnya. Oke, ini teman-teman caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan dapat menulis di kolom komentar, atau kita bisa diskusikan pada grup kelas yang kalian punya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Tetap jaga kesehatannya.